Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rion, NPM 1951020382. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Wadiyah dan Ariyah serta Al-Qur'an yang berkaitan dengan Wadiyah dan Ariyah serta tafsir. Menjelaskan mengenai Ariyah. Ariyah adalah kata bendanya berarti peminjaman. Secara terminologi, Ariyah didefinisikan oleh masing-masing mazhab. Ulama Hanafiyah mengatakan Ariyah memiliki kemanfaatan dari sesuatu secara majenaan, secara cuma-cuma atau gratis. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa Ariyah adalah memiliki kemanfaatan pada rentang waktu tertentu tanpa adanya imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan Ariyah adalah membolehkan memanfaatkan sesuatu dan bentuk benda yang dipinjamkan masih tetap ada. Sedangkan ulama Hambali mengatakan Ariyah adalah membolehkan memanfaatkan sesuatu dengan ain barang tertentu dan berbagai macam harta yang ada. Pengertian wadiah adalah secara etimologi wadiah berarti sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi, al-wadiah adalah harta yang dititipkan pada yang lain untuk dijaga. Ulama Hambali mengatakan tanpa adanya imbalan. Antara ariyah dan wadiah adalah keduanya sama-sama pemanfaatan barang dengan amanah. Setelah saya akan membacakan mengenai surat Al-Ma'un yang berkaitan dengan Wadiyah dan Ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Tafsir surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ayat 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata yukadzibu artinya adalah mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata adin secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan atau pembalasan. Dalam ayat ini, adin sering diartikan agama. Namun, ia juga berarti pembalasan karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan adin artinya mendustakan hari pembalasan. Ibnu Katsir termasuk musafir yang memaknai adin dengan hari pembalasan, sehingga makna ayat ini, tahukah engkau, hai Muhammad, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Surat Al-Maun ayat 2, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata zalika digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Zalika di sini memberikan kesan betapa jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata yadu'u artinya mendorong dengan keras, namun maknanya tak selalu dorongan fisik, namun juga mencakup segala penganiayaan dan gangguan. Al-yatim berasal dari kata yutum yang artinya kesendirian, permata yang indah, dan tak ada bandingan disebut adurah al-yatimah pada manusia yatim, digunakan untuk anak yang belum dewasa dan ayahnya telah wafat. Tafsir surat Al-Maun ayat 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yakudlu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi kepada orang miskin. Kata to'am berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata it'am yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan. Namun, ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin itu. Dua ayat menjelaskan karakter pendustaan agama ini senada dengan firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Al-Fajr ayat 17-18. Tafsir surat Al-Maun ayat 4. Maka kecelakanlah bagi orang-orang yang sholat. Huruf fa pada ayat ini menggabungkan 3 ayat pertama dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, bahwa orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit ria. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Maun ayat 4-6 ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain, namun tidak mengerjakannya ketika sendirian. Tafsir surat Al-Maun ayat 6, kata yura'un berasal dari kata ra'a, yang artinya adalah melihat.
Dari akar kata yang sama, lahir kata ria, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia sehingga tidak ada yang melihatnya. Mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, ria berarti melakukan suatu pekerjaan, bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas. Yang paling terkena ayat ini adalah orang-orang munafik, namun kita juga harus waspada jika ada ria dalam diri kita. Tafsir surat Al-Ma'un ayat 7. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Menurut Ali bin Abu Thalib, Al-Ma'un adalah zakat. Sebagian sahabat Nabi mengatakan Al-Ma'un adalah sedekah. Ibnu Mas'ud mengatakan Al-Ma'un adalah barang yang biasa dipinjam seperti panci, sedangkan Mujahid mengatakan maknanya adalah peralatan rumah tangga. Ikrimah merangkum semua pendapat itu. Ia menjelaskan bahwa puncak Al-Ma'un adalah zakat mal, sedangkan yang paling rendah adalah meminjamkan ayakan, timba, dan jarum. Pendapat ini pula yang dipilih Ibnu Katsir. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.